Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa likullin minhum wa ila jami' sahabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumidin wa ila jamil ulama'il amilin wassalihin khususon al-a'immatil mujtahidin al-arba'ah al-imami Abu Hanifah wal imami Malik ibni Anas wal imami Muhammad bin Idris al-Syafi'i wal imami Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala wa ila jami'i awliya ilahi ta'ala qala sallallahu sirhum khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani qala sirah wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa walidihim wa awladihim wa azwajihim wa ahli majlisihim wa muhibbihim rahimahumullahu ta'ala wa ila jami'i arwah ahli qubur min ali hadal majlis al-hadirina fi hadal makan wa ila jami'il qubur fi hadhil qaryah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila Syekh Nawawi al-Bantani wa ila Syekh Salim bin Samir al-Hadrami Allahumma fana bi ulumihim fi darain al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina subulal salam wa najata minan nar wa afi'il hisab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qailin tabarakan bi dzikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa qala aydha al-kais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, pada tuan-tuan guru, juga para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takrim dan takzim saya kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan wasilah
Yaitu kumpulnya kita di majelis yang mulia ini mendapatkan maghfirah, rahmat, karunia, terutama keridhaan dari Allah Ta'ala, sehingga jadi pengantar kelak itu menghadap Allah dengan keadaan husnul khotimah. Karena sebagaimana baginda Nabi itu mengatakan innamal amal bil khawatim itu. Jadi istilahnya beban kita sebagaimana disampaikan tadi Pak RT luar biasa itu, kepeduliannya kepada generasi-generasi kita, keluarga kita itu. Makanya kita perlu support, dukung pemerintah kita yang benar-benar perhatian kepada masyarakat. Karena sekarang kita tidak usah saling menyalahkan, namun kita justru ayo saling membangun gitu, saling mengisi kekurangan yang ada gitu di keluarga kita, di rumah kita, supaya timbul keberkahan. Apa kendalanya gitu. Jadi sebelum istitron kita hanca dulu Pak ya. Sebenarnya namanya bahasan kalau udah meluas kadang suka lupa sama hanca. Kita yang hanca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab yang diaji namanya kitab Safinah karangan Syekh Salim. Kemarin udah diutarakan. Kemudian oleh Syekh Nawawi, ulama Indonesia yang terkenal, itu diperluas bahasan daripada Syekh Salim bin Samir tadi dengan nama kitab Syekh Nawawi, diberi nama oleh beliau Kasyifatus Saja. Safinatun Naja, yang artinya siapa orang yang mengamalkan isi kitab ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Kasyifatus Saja, kata Syekh Nawawi, siapa orang mengamalkan kitab ini, kata Syekh Nawawi, yang namanya Kasyifatus Saja, Allah bukakan rasa, Allah hilangkan rasa bingung dunia akhiratnya. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala ngasih hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan gitu secara zahir batin gitu apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada umat bukan sekadar ilmu syariat, tapi zahir batin ilmu hakikat. Makanya semua ada perpaduan. Syariat perlu gitu, terus hakikat perlu, ada perpaduan. Karena kalau misalkan kita bicara cuma yang penting kan hatinya gitu. Kalau masalah zahir mah gak perlu. Terus apa hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan nabi, mengutus nabinya? Jadi hikmahnya yaitu supaya beres zahir batin. Makanya baginda Nabi inti daripada diturunkan ke muka bumi ini itu sebagai nabi terakhir sebenarnya apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Supaya akhlak umat itu yang baik tambah baik, yang tidak baik menjadi baik. Sebenarnya gitu sebenarnya Pak. Jadi istilahnya kalau orang hidup akhlaknya baik, insya Allah jadi dia mulia. Mulia di hadapan makhluk, mulia di sisi Allah. Faslun. Makna la ilaha illallahu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallahu. Bahasan berikutnya masih ngaca Pak ya. Pasal ini mau menceritakan arti la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu ditulis dan pakai la linafil jinsi, mengartikan tidak ada Tuhan dari arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Tidak ada sama sekali yang hak untuk disembah illallahu kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada benda, sifat atau sesuatu yang hak layak disembah kecuali hanya Allah. Kalau yang cuma diaku banyak, orang non muslim gitu, ada yang nyembahnya benda ada. Tapi kalau secara hak, secara benar gitu, tidak ada kecuali Allah. Nanti ntar kebuktiannya di alam akhirat, di alam mahsyar gitu ya. Ya sekarang masing-masing gitu ya. Itu punya itikad masing-masing tiap agama. Jadi tatkala kita membaca, makanya la ilaha illallah itu disebutnya julukannya apa? Kalimatul ikhlas, iya. Disebutnya apa? Miftahul jannah, kuncinya surga, iya. Terus kalimat tauhid, iya. Karena gitu. La ilaha illallah itu jadi mengikis semua ibaratnya sifat-sifat syirik yang ada dalam hati hamba. Itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang akan disembah kecuali Allah. Cuma makanya kalau zikir istilahnya Pak, ya harus hati-hati ya. La-nya dibaca panjang, la ilaha illallah, yang berarti artinya apa? Tidak ada Tuhan yang akan disembah kecuali Allah. Kalau la-nya dibaca pendek, la ilaha illallah, la ilah, jadi pendek. Itu bukan terjadi, bukan la linafil jinsi Pak. Jadinya lam lil ibtida. Atau maknanya tidak Tuhan yang selain Allah, berubah maknanya. Ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Kalau dibaca pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi harus ada jeda, la ilaha illallah. Bahkan dalam kitab
Nihayah Al-Qaul Mufid, kitab tajwid, itu khusus lafaz Allah termasuk la itu boleh dibaca panjang, itu sepanjang 14 harkat. Boleh, khususiat lafaz Allah termasuk la ilaha illallah itu boleh dibaca panjang 14 harkat. Sedangkan asal masalah la ilaha illallah lanya mad apa itu, Pak? Mad jaiz munfasil gitu. Mad jaiz munfasil minimalnya kalau mad jaiz itu minimalnya 2 harkat gitu. Tapi kalau berhubung lafaz Allah boleh sampai 14 harkat sebagaimana diterangkan dalam kitab tajwid Nihayah Qaul Mufid gitu. Jadi baca lanya tetap harus panjang. Walaupun nada langgamnya cepat nggak apa-apa, Pak. Cuma ada panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi lanya panjang. Jadi jangan langsung spontan la ilaha illallah atau apalagi disendat la ilaha illallah, jangan ya gitu. Supaya maknanya nggak robah gitu. Faslun alamatul bulugi. Bahasan berikutnya. Karena sebelum ibaratnya kita menginjak kepada namanya ibadah, Pak. Contoh seperti sholat yang paling utama, ibadah badaniyah, ibadah jenis dohir yang dilakukan oleh badan yang paling utama adalah sholat. Makanya sholat mah tanpa kecuali. Kalau ibadah yang lain mah puasa, zakat, ibadah haji, kalau mampu nggak apa-apa. Tapi kalau namanya sholat, dicontohkan lagi ibaratnya sakit, caranya begini. Sampai nggak bisa sama sekali, cukup gerakan istilahnya apa? Istilahnya rukun-rukun sholat dengan hati kita. Saking pentingnya sholat, selagi akal manusia itu masih ada, namanya kewajiban sholat, kata Imam Syafi'i nggak gugur. Terus wajib sholat itu, gimana pun cara. Kecuali kalau sudah lupa ingatan, walaupun kita badannya sehat, lupa ingatan tuh. Dan ibaratnya umum secara pemerintah beda gitu ya, beda. Kayak kita ini pandangan-pandangan syara. Alamatul bulugi salasun. Ciri dewasa itu ada 3 perkara, Pak. Nih, kita pengen tahu anak kita nih yang laki-laki atau yang perempuan udah dewasa belum ya? Kenapa? Bila mana antar anak sudah dewasa, ibaratnya dosa dan apapun pahala dipikul sendiri. Nggak sholat dia dosa gitu. Terus dia nggak puasa fardu dosa, melakukan maksiat ditanggung sendiri. Terus kita perlu mengarahkan gitu kepada ibaratnya generasi yang sudah dewasa, istilahnya mendidiknya harus ekstra. Kalau ibaratnya sifatnya dakwah kan lemah lembut kepada siapa? Anak-anak kecil, dakwahnya lembut. Tapi kalau udah agak dewasa, di samping dakwah kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Ada sifatnya amar ma'ruf nahi munkar kan agak tegas gitu. Agak tegas, ada istrinya ditakut-takutilah, tapi tujuannya mendidik. Ciri dewasa kata syara, kata Islam itu ada 3. Satu yang disebut dewasa itu bila mana seorang anak sudah usia 15 tahun, fi dzakari wal untha. Ada laki-laki, anak laki-laki atau anak perempuan usianya 15 tahun. Tapi perhitungan tahunnya, Pak, tahun Islam ya, bukan tahun Masehi. Karena selisih antara tahun Islam dan Masehi kisarannya sekitar 10 hari 11 hari. Karena kan kalau tahun Islamnya Mas 5 365, kalau tahun Islam kan 355 per tahunnya. Jadi agak beda tuh. Jadi yang disebut 15 tahunnya 15 tahun Hijriyah Qamariyah gitu. Bila mana ada anak laki-laki dan perempuan umurnya 15 tahun, itu udah divonis dewasa kata agama. Berarti dia wajib sholat, wajib puasa gitu. Kemudian apa lagi? Itu baru ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia dikategorikan dewasa wal ihtilam fi dzakari wal untha. Bila mana anak laki-laki dan perempuan sudah mimpi, Pak. Mimpi keluar mani, mimpi berhubungan gitu. Ya, pas dia misalkan bangun pagi-pagi, oh basah. Oh, berarti itu ciri tuh, oh anak itu udah dewasa. Tadi ukur dari 15 tahun atau belum 15 tahun tapi dia udah ihtilam baru 14 tahun misalkan, udah mimpi nih udah basah, berarti dia udah dewasa gitu. Yang ketiga, ciri dewasa apa lagi? Wal haidu fil umsalitis sini ya gitu.
Jadi satu tuh harus pakai batu atau sejenisnya Pak. Gak khusus batu, tisu bisa. Pakai benda-benda yang kasar, benda-benda yang keras. Nggak boleh pakai daun basah, nggak boleh pakai botol karena licin, nggak bisa narik kotoran. Gitu ya. Syaratnya satu adalah batunya 3 atau tisunya 3 kalau tisu. Minimalnya tuh. Ya. Terus yang kedua, syarat kedua, wa anyun kiyal mahalu. Syaratnya si benda tadi bisa narik kotoran. Kalau misalkan dari bekas kotoran itu bisa kelap gitu. Kalau masalah baunya, aromanya, kalau istinjanya pakai benda, pakai batu, dihampura, Pak. Nggak apa-apa kalau pakai batu mah. Masih ada sisa aroma-aroma kotoran nggak apa-apa. Kalau misalkan ceboknya pakai batu. Ini mah kewenangan barangkali kita suatu saat mengalami misalkan krisis gak ada air sama sekali gitu. Kalau kita tahu ilmunya kan, oh boleh nih gitu. Pakai. Syaratnya satu batu ya 3 atau batu satu pojoknya 3. Atau enggak batu juga apa tadi? Boleh benda-benda yang kasar kayak tisu dan lain-lainnya. Yang kedua, syaratnya harus bisa membersihkan tempat kotoran tadi. Ketariklah kotoran tuh. Ya. Yang ketiganya, si najisnya jangan nunggu sampai kering. Jadi kita habis pipis atau spontan langsung dilap. Jangan nunggu kering, udah beberapa menit atau beberapa jam baru nyari ini. Nggak boleh kalau itu mah sah. Jadi jangan sampai kering, spontan gitu. Nah, yang keempatnya syaratnya si najisnya Pak nggak belepetan. Walayan takila, walayatroa alihi akhor. Jadi misalkan air pipis yang keluar dari sumbernya nggak belepetan ke kanan kiri. Kalau keluar dari sumbernya nggak keluar nggak belepetan ke pantat dan lain-lainnya. Kalau sudah belepetan nggak sah pakai batu, harus pakai air gitu. Terus yang berikutnya yang kelima, walayatroa alihi akhor. Terus si pipis yang sumberan tadi tidak boleh kecepetan air. Misalkan kita tadinya niat mau pakai batu, Pak. Ada temen iseng ngebanjur. Kena tempat sumberan kita, kotoran kita tuh. Udah nggak sah kalau udah kena benda cair lain mah. Harus pakai air itu mah, nggak boleh pakai batu. Syarat nggak boleh tersentuh sama benda cair lain, gitu ya. Nah, syaratnya. Jadi nggak spontan misalkan pepper boleh langsung kita sholat, enggak. Jadi syaratnya gitu. Wala bisa subhatahu. Ya tadi di antaranya lagi apa? Si najisnya itu tidak melewati batas, gitu ya. Batas kemaluan depan atau kemaluan belakang. Wala subihu maun. Terus tidak terkena gitu mempercikan yang lain. Jadi ini ada kalimat yang diulang-ulang, Pak, gitu ya. Wala subihu maun. Syaratnya lagi tempat keluar tadi tidak terkena air. Wa antakunal ahjar tohirotan. Terus syaratnya batu yang dipakai untuk moles, yang pakai untuk pepernya Pak, harus batu yang suci. Nggak boleh misalkan kotoran sapi, kan ini kasar katanya. Tapi kan kotoran sapi walaupun ini kan najis, jadi nggak boleh pakai peper gitu. Cuma itu jarang Pak, pengamalannya Pak jarang gitu. Karena apa? Susah buktinya Pak. Rata-rata kayak kita mah itu maaf. Biasanya kalau pipis sama pasti keluarnya belepetan dari sumbernya Pak biasanya. Apalagi makanan zaman sekarang gitu ya. Gitu. Jarang ya kayak orang-orang dulu itu jarang. Faslun furudul wudu'i sitatun. Kewajiban para aba wal umat adalah mendidik anak-anaknya supaya tahu sholat, tapi sebelum tahu sholat dia harus tahu dasarnya masalah cara toharoh. Di antaranya masalah berwudu. Ya. Jadi wajib bagi tiap-tiap musim gitu yang disebut ilmu hal ini Pak, ilmu gini Pak, ilmu keseharian yang rutinitas kita butuhkan tiap hari adalah ilmu hal. Ya ini kita tahu masalah wudu, gimana sih wudu yang benar. Sebelum beranjak kepada wudu dan sunah-sunahnya gitu, kita jelaskan dulu dalam wudu itu ternyata ada rukun. Arti rukun dalam suatu ibadah, mau rukun wudu, rukun sholat itu hal inti. Tidak boleh tidak harus ada. Andai rukun itu copot satu, dalam arti rukun itu tidak dikerjakan, tidak sahlah ibadah itu. Mau rukun sholatnya, mau rukun wudunya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu rukun, perlu ditambah lagi dengan pesunatan-pesunatan supaya ibadah kita berbobot. Kenapa harus dibedakan antara fardu dan rukun? Supaya paham Pak, di mana-mana Anda kita udah kehabisan waktu nih. Kehabisan waktu, kita mau wudu secara lengkap, apa yang rukunnya aja ya?
usahakan yang rukunnya saja. Kenapa? Kalau kita wudunya secara lengkap, kita waktu udah mepet, tinggal beberapa menit lagi, habis ntar ini sholat kita jadi kodok, dosa. Jadi kita sempatkan yang fardunya doang, gitu ya. Atau ada hal-hal yang penting, gitu. Ya udah yang fardunya doang. Fardu dan rukun artinya sama. Fardu wudu, rukun wudu sama, kecuali dalam ibadah haji. Fardu dan rukun beda dalam ibadah haji. Kalau fardu haji sama rukun haji beda. Tapi kalau dalam ibadah yang lain, rukun sholat, fardu sholat itu juga, gitu ya. Tapi kalau dalam ibadah haji, fardu haji, rukun haji beda. Kalau fardu haji mah kalau nggak dilaksanakan bayar dam. Tapi kalau rukun haji tidak dilaksanakan, nggak sah ibadah haji. Ini namanya rukun haji gitu. Kayak misalkan orang musim haji, aturan dia wukuf tanggal 9, diem, hadir di tanah Arafah tanggal 9 itu. Ternyata karena dia kesasar, sampai dari menjelang zuhur, sampai menjelang subuh pas takbiran, dia kesasar, nggak sampai ke Arafah. Berarti apa? Dia meninggalkan wukuf. Sedangkan wukuf itu adalah rukun haji, nggak sah ibadah hajinya, Pak. Kalau nggak sah, wajib kodok tahun depan. Gitu. Makanya ibadah haji, kalau kita punya milik, perdalam dulu ilmunya, Pak ya. Jangan sampai gitu dana mendukung tapi ilmu kurang mendukung, sayang Pak, khawatir gitu kesana ibaratnya apa, aturan kita ibadah hajinya sah diterima karena ada kurang, ilmunya kurang, akhirnya kita nggak sah ibadah haji kan rugi gitu ya, hanya wajib kodok tahun depannya. Furudul wudu'i, fardu wudu atau rukun wudu itu sitatun, ada 6 perkara Pak. Berarti 6 perkara yang akan disampaikan, andai tidak ada yang disebutkan, kok ini ngusap hidung nggak diceritain sih? Oh, berarti yang nggak diceritain itu namanya sunahnya. Ya, ntar kita lengkapi setelah rukun wudu kita sampaikan, sama sunah-sunahnya insya Allah ntar kita sampaikan lagi. Kenapa? Supaya ibadah berbobot, jangan yang fardunya doang, yang sunahnya juga harus. Cuma ini yang pokok dulu Pak. Furudul wudu'i, rukun wudu atau fardu wudu ada 6 perkara. Al-awalu an-niyatu. Pertama, rukun wudu atau fardu wudu adalah niat. Asani ghusl wajhi. Kedua, fardu wudu adalah mencuci muka. Asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Rukun wudu yang nomor 3 adalah mencuci kedua tangan sampai sikut. Itu. Tahan lengkapnya ya. Ini judulnya dulu. Arobiu, rukun wudu yang keempat adalah ngusap kulit kepala atau rambutnya. Kan saya nggak ada rambutnya katanya, udah kulit kepala nggak apa-apa, gitu ya. Gitu, ngusap gitu, sebagian kepala atau rambutnya. Al-khomisu, rukun wudu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Mencuci kedua kaki kanan dan kiri beserta bahasa apa? Itunya apa? Memuncangan mata kaki ya Pak ya. Nah, mencuci kaki beserta mata kakinya harus kecuci. Itu. Asadisu at-tartibu. Rukun wudu yang keenam adalah tertib. Tertib itu Pak ngerjainnya tadi yang diceritain pertama apa? Niat dulu. Habis niat berarti nyuci muka. Habis nyuci muka terus nyuci tangan. Terus nyuci tangan apa? Ngusap kepala, baru nyuci kaki. Namanya tertib. Jangan diselang-seling. Pertama misalkan nyuci tangan. Nyuci mukanya yang kedua. Nah, itu enggak tertib. Jadi tertib itu adalah rukun wudu. Nah, itu rangkaian rukun wudu. Jadi rukun wudu 6. Pertama niat. Ada niat itu kapan? Nah, kita beberkan Pak. Jadi kalau kita wudu, pertama kita sunah, kocok-kocok dulu. Ya, kocok-kocok kedua tangan. Disuai-suai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sih doanya ada gitu ya. Allahumma fadiyadaya mamimi masih kak kuliah. Ada doanya ada gitu. Mau pakai doanya silahkan. Itu pakai enggak juga enggak apa-apa karena itu khilaf ulama gitu. Sebagian nyebutnya hadisnya hadis doif gitu. Sedangkan hadis doif kalau buat pengamalan fadoil enggak apa-apa Pak. Hadis doif buat ngedalil masalah pahala-pahala enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu hadis doif dipakai menetapkan hukum halal haram, itu enggak boleh pakai hadis doif. Ya doif mah buat fadoil enggak apa-apa gitu ya. Al-awalu, jadi gini, kalau kita wudu pertama bismillahirrahmanirrahim, sunahnya ngadap kiblat, gitu ya. Sunahnya ngadap kiblat, cuci, kocok-kocok dulu sampai ke pergelangan tangan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini sunah nih, Pak. Belum rukunnya belum, sunah. Kemudian ambil air, afdolnya
buat kumur-kumur sama nyedot air ke hidung. Jadi kumur-kumur sama nyedot air ke hidung tuh bareng Pak dengan satu ciukan. Kumur-kumur, air sedot ke hidung bukan dicolek Pak, afdalnya mah Pak. Ya bukan dituil-tuil. Jadi air itu di istinsak. Tapi hati-hati jangan sampai kena tulang, takut sakit ya. Sedot, terus kita semburkan supaya apa? Kotoran-kotoran yang di hidung ini keluar. Kita buangnya ke arah kiri. Dapat pahala tuh, karena kumur-kumur meludah apa itu ke arah kiri buangnya. Tapi lihat ya takut ada temen gitu ya. Buang ke arah kiri. 3 kali tuh Pak. Kumur-kumur sambil nyedot air ke hidung. Ah saya mau dipisah-pisah katanya silahkan. Kumur-kumur dulu, barangkali kagok. Kumur-kumur, buang dulu ke arah kiri. 3 kali kumur-kumurnya Pak. Gitu digerak-gerak gitu ya. Gitu. Terus nyedot air ke hidung pelan-pelan gitu. Terus buang ke kiri gitu. Setelah itu barulah nyuci muka sambil niat. Berarti niat wudhu itu kapan adanya? Bukan tatkala kita lagi kocok-kocok nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghari fadli ta'ala. Itu mah bukan masangin niat, Pak. Itu sedang mengucapkan lafaz niat. Jadi niatnya mah pas ibaratnya kita ngambil air mau menyuci muka, di situ pasangin niat. Pas air nempel gitu ke muka kita, di situ kita niat. Apa sih yang disebut niat? Nah, niat itu Pak bukan nawaitul wudu ali rafil adasil, itu mah sedang menceritakan lafaz niat. Kalau kita sebelum niat baca itu dulu sunnah, gitu ya sunnah kata madzhab Imam Syafi'i. Itu nawaitul wudu'a, saya berwudu li rafil hadasil asghari karena menghilangkan hadas kecil fadli ta'ala. Cuma yang dimaksud oleh Sarah, kita harus niat wudu itu adalah jadi hati. Tadi depan ada. Namanya niat itu bukan di mulut, Pak, bukan tugasnya lidah. Tugasnya hati. Niat sholat, niat wudu, niat puasa ada jadi hati. Makanya nggak usah bingung-bingung Pak. Misalkan, saya mau sholat tahajud tapi nggak tahu niatnya. Mungkin maksud dia tuh nggak tahu niatnya, nggak tahu usolinya. Nggak usah usoli juga nggak apa-apa Pak. Nggak usah usoli nggak apa-apa. Yang penting kan di hatinya ini. Jadi tatkala air yang kita ambil mau nyuci muka, di situ kita ingat saya wudu karena menghilangkan hadas kecil. Gitu. Minimalnya cukup dengan saya wudu udah sah. Gitu ya. Pas kita ngambil air nyuci muka, saya wudu sah. Apalagi lengkap. Saya wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Gitu. Lengkap nggak apa-apa. Tapi minimalnya yang perlu diingatkan oleh hati kita, tatkala kita nyuci muka yang pertama, di situ niat saya wudu. Tuh cuci muka, cuci dari tempat jadinya rambut Pak, bagian atas vertikal, tempat jadinya rambut sampai bawah dagu. Jangan pas dagu banget Pak, bawahnya sedikit. Kalau jihad dari vertikal, tempat jadinya rambut, cuci. Kalau dari jihad horizontal, kanan dan kiri, gegaji ini Pak, bahasanya apa nih Pak? Cecil ini nih Pak, ini kecuci Pak, basahi dari kanan kiri. Ini harus basah ini, cecil ini. Terus sampai ke sini, gitu ya. Jadi ngambil air, ya, saya wudhu karena menghilangkan hadas kecil, cuci yang rata. Kalau satu cucian udah rata, jadi dihitung satu cucian. Tapi kalau misalkan satu cucian belum rata, ambil lagi air, gitu, supaya baru dihitung satu cucian. Cuma ada gitu, misalkan, namanya orang kan, kalau orang berilmu Pak biasanya suka dikasih waswas sama setan. Kita ini udah niat wudhu, tapi kalau pas kita ngambil air nempel dari atas ini belum ingat Pak, saya wudhu belum ingat. Udah turun ke hidung baru ingat, baru bisa masangin niat saya wudhu. Udah jadi itu Pak, niatnya udah jadi sah. Cuma karena bagian atas tadi belum keniatan, berarti ntar Bapak ngambil air satu kali lagi cuci bagian atas. Tuh, baru sempurna hitungan satu. Kalau niatnya udah jadi gak usah diulang, niatnya cukup satu kali. Ya cucian yang pertama tadi. Jadi yang namanya niat wudhu, tatkala kita nyuci muka yang pertama, di situ pasangin hati, saya niat wudhu. Karena definisi niat itu apa? Aniyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fa'lihi wa mahalluhal qalbu. Jadi arti definisi niat itu adalah seseorang bertujuan pada suatu perkara. Berarti kan kalau wudhu, berarti kan kita pengen wudhu. Nah, kita pengen wudhu plus ngerjain. Kalau kita misalkan mau kemana, gitu. Saya niat mau ke Cilengsi. Kapan? Besok. Itu sebenarnya bukan niat, ngazam. Jadi kalau arti niat kata Sarah adalah apa? Melakukan suatu perkara bareng sambil bareng kerja gitu, berbarengan. Kayak wudhu, saya wudhu, kan sambil kerja tuh. Cuma masang niat wudhu adanya ketika nyuci muka. Jadi saya wudhu cukup segitu juga. Gitu ya, cukup saya wudhu doang juga sah. Ya, jadi kita ambil gampangnya aja, jangan ribet-ribet gitu ya.
Dan suka namanya suka bingung kadang tuh panjang banget kata ngingetinnya. Hati cukup ingat saya wudhu sah gitu. Sah segitu juga Pak. Ya, cuci gitu. 3 kali itu Pak. Gitu. Setelah nyuci muka, jadi urutan tadi apa? Kumur-kumur, ini tarik ke hidung gitu. Nyuci muka, berarti itu dua niat, 2 rukun tuh Pak. Niat udah dikerjain, nyuci muka udah dikerjain. Kan apa? Niat wudhu adalah rukun wudhu, nyuci muka rukun wudhu. Udah dua rukun tuh dikerjain. Kemudian nyuci air. Nyuci tangan Pak ya, tangan kanan dulu. Wah, usahakan Pak. Ngerjain itu kanan dulu. Kanan dulu. Terserah Pak. Gitu. Cuma afdolnya dari ujung ke sikut. Jangan sampai sikut banget Pak, lebihin sampai pepetian sampai sini. Sebab ciri umat baginda Nabi Muhammad SAW tadi di akhirat bersinar tuh dari bekas wudhunya, dari sini pepetian sama bitis Pak. Tadi akhirat tuh di alam mahsyar tuh. Ketahuan orang yang suka ibadah tuh wudhunya sempurna, ininya kecuci, ini bercahaya bitisnya. Jadi kalau nyuci tangan jangan pas sikut banget, lebihin Pak. Afdolnya sunahnya sampai sini, pepetian. Gitu ya. Dari ujung dulu ke sini. Kalau bisa dikucur dari keran dari atas ke bawah, boleh. Itu memang itu bahasanya itu dalam ayat Qur'annya apa? Wamsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ilal marafiq sampai sikut. Makanya ada paham kalau sampai sikut gitu. Kalau misalkan sampai Jakarta, misalkan berarti mulanya dari mana? Misalkan dari Cilengsi, berarti Cilengsi adalah itidah permulaan. Kalau misalnya sampai sikut, berarti mulainya harus dari ujung dong. Gak boleh misalkan cuci dari sini. Gitu. Itu pernah ada tuh Pak perbedaan selisih. Jadi ternyata saya lihat gitu. Ati ilal marofik dalam kitab-kitab fikih kayak Kifayatul Akhyar gitu ya. Kitab-kitab Bajuri. Jadi ilah di situ bimana ma'a. Cuci kedua tangan kamu beserta sikut kamu. Terserah nyucinya mau dari ujung ke sini atau dibalik dari sini ke bawah, sah. Gak usah was-was, gitu ya. Boleh gitu. Cuma memang afdolnya kalau kita bicara utamanya dari ujung ke sikut. Andai yang dari sikut ke bawah tetap sah gitu ya. Ya, sah cuci gitu ya. Tuh, 3 kali dikosok-kosok pas sunah gitu. Kanan dulu, kanan biar 3 kali dulu, cuci lagi. Gitu. Jangan diselang-seling kanan kiri jangan kanan dulu Pak, dia 3 kali. Udah kanan baru kiri gitu ya, kiri. Udah tangan, kemudian afdolnya gitu. Air kedua telapak tangan kita basahi, usap. Ya. Afdolnya gini Pak, jempol taruh di kiri dari ujung sapu ke belakang. Tuh. Terus balikin lagi ke depan, itu 1 kali usapan. Afdolnya tuh. Ambil lagi usap. Dari depan ke belakang, balikin lagi 2 sampai 3 kali. Andai katanya sayang habis sisiran gitu. Ya udah boleh gitu. Colek air ke rambut. Cuma usahakan Pak ya, rambut itu harus rambut yang tidak terurai. Contoh misalnya kita rambutnya panjang. Yang kita usap ujungnya doang Pak. Toel itu enggak sah. Definisinya sah ngusap rambut dalam wudhu, yaitu rambut yang bila mana arahnya rambut itu terurainya kemana nih? Ada yang ke depan kan, ada yang ke belakang, tergantung uratnya itu ya. Jadi yang sahnya itu adalah rambut yang kita usap, rambut yang tidak keluar dari batas jadinya. Ini kan batas jadinya nih Pak ya, gitu. Jadi kalau kita ngusap rambut, usahakan rambut jangan yang terurai, jangan ujungnya doang. Kalau pangkalnya nggak apa-apa, misalkan usap ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Atau misalkan kita usap bagian samping, boleh terserah. Saya mau ngusapnya bagian belakang, silakan. Gitu ya, silakan. Oh, saya nggak ada rambut, kulit kepala. Kan boleh rambut atau kulit kepala, usap gitu. 3 kali usap Pak. Gitu ya. Setelah ngusap rambut kepala atau kulit kepala, kemudian ngusap telinga. Bukan nyuci telinga, masuk itu ngusap. Masuk udunai ini, usap. Ambil basahi jari gitu. Ya, kita masukin ke sini kita ini Pak sambil kita urut, sambil kita kosok gitu 3 kali. Sunahnya nyuci telinga, ngusap telinga bareng Pak, jangan kanan kiri dan kanan dulu. Toel baru kiri. Afdolnya bareng. Tiap-tiap anggota wudhu yang pengerjaannya mudah dengan bareng, sunahnya bareng. Kecuali kalau nyuci kaki, bareng jatuh Pak.
Nah, ini setiap anggota yang gampang pengerjaannya usahakan bareng. Yaitu kayak yang telinga kan bareng gampang, usapnya bareng, jangan kanan dulu, jangan. Bareng sunahnya. Gitu. Usap 3 kali. Kalau usap telinga, baru nyuci kaki. Cuci kaki, usahakan jangan sampai mata kaki doang, Pak. Usahakan sampai tengah-tengah betis. Gitu ya. Sunahnya maaf, Pak. Ini sambil disuai-suai, Pak. Nih, selasa jari. Gitu. Makanya kelingking. Tuh, dikosok-kosok. Gitu. Sunnah ini, Pak. Jadi tambah bobot pahala. Itu makanya istilahnya orang kita datang ke akhirat sama-sama wudu, sama-sama sholat. Nanti di akhirat di hadapan Allah pahalanya beda-beda, Pak. Beda-beda. Bedanya kenapa? Kan sama-sama sholat. Beda-bedanya diantaranya masalah pengerjaan sunnahnya, masalah ilmunya, masalah yakinnya, masalah ikhlasnya. Beda-beda sama-sama sholat, gitu ya. Itu makanya perlu diperhatikan. Jadi jangan istilahnya cuma sunnah-sunnah doang. Justru Pak, hikmahnya diutus Nabi itu supaya umat itu istilahnya kegoroh nanti baru sama Nabi, gitu ya, di akhirat tuh. Dan kan orang yang ntar datang ke akhirat tuh orang ahli surga, ntar ada yang bertemu sama Nabi itu tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang berbulan-bulan. Ya, tergantung amalnya masing-masing, gitu ya. Gitu. Makanya kalau pengen ibaratnya dekat sama Nabi di akhirat di surga, ikuti sunahnya, walaupun yang sepele, gitu ya. Itu apalagi sahabat, gitu ya, sahabat Abdul bin Umar, gitu. Kalau Nabi keluar rumah, misalkan di tikungan dia bagi Nabi dia kelihatan meludah. Sahabat Abdul bin Umar juga kalau keluar rumah, pas sampai situ nggak pengen meludah juga pengeludah. Ditanya sama sahabat lain, gitu. Kok kamu kalau diperhatiin kok di sini suka meludah? Kenapa sih? Saya lihat kalau Nabi berjalan, kalau sampai sini suka meludah, jadi saya ngikutin aja meludah, gitu. Gak ada faktor lain, nggak ada. Gitu. Makanya gitu, Pak. Saking hebat-hebatnya sahabat, jangankan urusan ibadah, urusan sehari-hari juga beliau ikuti itu sahabat. Makanya sahabat mah martabat di akhiratnya tidak bisa dikejar sama orang-orang setelahnya. Udah dinas Al-Qur'an, Pak, ya. Sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang termulia tidak bisa dikejar martabat akhiratnya. Gitu. Walaupun misalkan kita umat-umatnya ada yang pangkatnya ulama hebat, wali gitu. Tetap kalau kedudukan di sisi Allah beda, gitu ya. Tetap sahabat adalah nomor 1, gitu. Makanya di antara ciri orang munafik adalah benci sama sahabat. Waliyadzubillah, Pak ya, gitu. Jadi setelah tadi nyuci kaki, itu kan namanya tartib. Jadi kita boleh diselang-seling. Saya nyuci tangan dulu gitu. Habis nyuci tangan baru nyuci muka. Enggak boleh selang-seling. Gitu ya. Nah, kemudian usahakan namanya wudhu, Pak, tidak ada suatu benda yang menghalangi di anggota wudhu kita. Gitu. Tidak ada benda yang menghalangi air. Contoh misalkan, jangan sampai di anggota wudhu kita ini ada hidiplas, ada bekas cat kayu, ada bekas misalkan apa, tip ek, ada getah. Jadi tiap-tiap benda yang menghalangi air meresap ke pori-pori kulit itu nggak sah menghalangi wudhu. Kecuali misalkan adanya misalkan hidiplasnya di punggung, itu kan bukan anggota wudhu, ya silakan saja. Ini misalkan ada di anggota wudhu, usahakan kita bersihkan dulu hal-hal yang menghalangi meresapnya air, karena itu menghalangi nggak sahnya wudhu. Jadi air biar mengalir dengan sendirinya, nyerap gitu ya. Nggak boleh ada benda-benda yang menghalangi. Mau apa aja tuh, Pak, gitu ya. Mau misalkan pilok atau apa nggak boleh gitu. Jadi sebelumnya takutnya nggak sah gitu. Ya, benar perhatikan. Jadi istilahnya Nabi itu fikih asal muasal adalah yang wadok, yang mengatur adalah siapa? Yang pertama adalah tetap baginda Nabi. Secara garis besar Nabi yang mengatur fikih. Kemudian umat yang pencetus pertama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pangkatnya tabi'in. Makanya seluruh ulama fikih, seluruh ahli fikih, seluruh mujtahid gitu ya, itu adalah keluarganya Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah banyak pendapatnya yang beda dengan imam-imam Syafi'i, Imam Malik dan lain banyak beda. Tapi tetap Imam Abu Hanifah adalah orang luar biasa. Imam Abu Hanifah, Pak, coba gitu, Imam Abu Hanifah selama 40 tahun, Pak, wudhu sholat isya. Wudhu isya nih, subuh tetap, Pak, sholat subuh enggak wudhu lagi. Gitu. Enggak wudhu lagi Imam Abu Hanifah selama 40 tahun. Jadi sholat subuh itu cukup dengan wudhu sekali waktu isya. Jadi subuh langsung aja sholat, kenapa enggak batal wudhunya? Nah, gimana tuh? Luar biasa itu Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah adalah orang yang luar biasa, tabi'in, adalah pencetus masalah ilmu fikih.
Sebagaimana istilahnya kita ketahui, karena istilahnya syariat ini datangnya dari Nabi. Nabi itu saking cintanya sama umat. Makanya Nabi tatkala terakhir yang diingetin bukan keluargaku, ummati, ummati. Saking sayangnya Pak. Jadi kalau kita bicara sayang, itu ternyata yang paling sayang kepada kita itu sebenarnya apa? Nabi. Sampai Nabi nongkrong ibaratnya di alam mahsyar, nongkrong di mizan, nongkrong di sirat. Apa? Enggak ridho ibaratnya umatnya masuk ke neraka. Enggak ridho. Jadi cuma yang jadi pertanyaan, kita kira-kira ngaku sebagai umat Nabi, diaku enggak ya sama Nabi? Kalau kita pengen diaku sama Nabi, ikuti sunnah-sunnah Nabi melalui lidah-lidah para alim ulama. Istilahnya kita buka HP, YouTube, Google dan lain-lainnya, masalah syariat ya nggak apa-apa, buat tambah-tambah. Tapi jangan jadikan panutan. Karena kata baginda Nabi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i. Fayatalihumullahu bi thalathi baliyatin. Nanti kata baginda Nabi, di akhir zaman umat itu nggak mau dekat sama ulama tuh. Yafiruna, nggak mau pokoknya mah. Udah ada YouTube gini ya. Mau sholat buka aja. Nanti gitu di akhir zaman. Karena apa? Karena istilahnya matolab ilmu itu sebagaimana diwati dalam hadis Jibril, Nabi itu belajar ilmu agama sama malaikat Jibril itu Pak, dengkul sama dengkul ngadu Pak, gitu. Malaikat Jibril nanya, apa sih yang disebut Islam? Apa sih yang disebut rukun iman? Ditanya. Itu mengisyaratkan begitulah tolab ilmu harus muwajahah antara murid dan guru. Kalau di HP ya itu buat tambah-tambah lah, buat ini doang. Nanti kita pertanyakan lagi bener enggaknya gitu. Makanya ntar di akhir zaman kata baginda Nabi, umat itu enggan berkumpul, enggan belajar sama alim ulama. Kalau sudah demikian, gimana kalau umat enggan dekat sama ulama? Allah Ta'ala akan memberikan musibah dengan 3 macam musibah. Pertama, musibah yang Allah turunkan kepada umat di akhir zaman yang enggan dekat sama ulama, Allah cabut keberkahan dari usahanya. Usaha ini dagang tuh rame, kerja tuh gaji gede kok, nggak jelas ya. Kadang sekali banyak buat poya-poya, buat nggak manfaat, bukan buat ibadah. Nggak berkah itu Pak, gitu ya. Apa sih arti berkah? Berkah itu Pak ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan menurut Allah, bukan tambah-tambah kebaikan kepada kita. Yang berkuah deh, mobil saya banyak, rumah gedong, istri nambah, bukan begitu Pak. Jadi kira-kira kita dititipin sama Allah amanat entah berupa dunia atau apa, ngedorong tambah takut sama Allah, tambah mau ibadah, berarti itu berkah. Kan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, gitu ya. Kemudian musibah yang Allah berikan apa lagi? Allah Ta'ala yusalitullahu sultanan zaliman. Akan Allah Ta'ala jadikan pemimpin di negeri tersebut seorang pemimpin yang zalim, menindas banyak aturan gitu. Ini jangan gitu. Itu apa? Itu karena di mana-mana umat udah enggan dekat sama ulama. Jadi Allah jadikan pemimpinnya itu pemimpin yang jahat supaya neken gitu. Makanya tatkala ibaratnya kita bicara, katanya pemerintah gini amat, kita introspeksi diri. Kita perbaiki diri kita dulu, ya. Jangan serta-merta langsung nyalahin pemerintah, jangan gitu ya. Kita koreksi ya. Ada apa kekurangan kita? Apakah kita nggak ngerti sunnah Nabi? Nah, kita perlu kaji, Pak, ya. Itu. Kenapa? Yaitu kata baginda Nabi, al-kais man dana nafsa wa amila lima badat maut hasibu qabla an tuhasabu. Jadi orang yang cerdas itu Pak, mandan nafsah, orang yang pandai ngoreksi diri sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk hari kemudian, yakni hari kematian. Setelah hari kemudian itu ada Pak, kehidupan lagi. Itu. Jadi orang cerdas itu demikian kata baginda Nabi. Jadi orang yang pintar ngoreksi kejelekan sendiri koreksi, gak usah sibuk sama kejelekan orang lain, gitu. Koreksi kekurangan kita. Kemudian dia pandai mempersiapkan diri untuk bekal setelah meninggal. Karena istilahnya apa? Kata Imam Ghazali, perjalanan akhirat itu Pak bagaikan apa? Bagaikan tanjakannya kaudin, akobatun kaudin. Jadi tanjakan yang nanjur, udah nanjak, ini tinggi menjulang gitu. Yang bisa selamat adalah orang-orang yang enteng. Nah, ya namanya kita mau nanjak, tebing. Kalau bawa ransel yang berat, udah ngeri Pak. Tapi kalau kita bawaan cuma badan doang kan, atau nggak tahu sehelai buatnya baju gitu, kan enteng, pegang-pegangan juga, gitu. Itu bahasa Imam Ghazali dalam kitab yang antaranya Minhajul Abidin, gitu ya, gitu. Makanya kata Nabi gitu, istilahnya kita nggak usah sibuk cari kejelekan orang lain, koreksi diri sendiri, gitu ya. Termasuk ayo kita ibaratnya ajak, gitu. Paling tidak lingkungan keluarga.
Kulukum ro'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini Pak pemimpin, Pak. Kita ini pemimpin, walaupun kita bukan presiden, pemimpin. Gitu. Pemimpin terhadap apa? Yang sudah rumah tangga, pemimpin pada istri dan anak-anaknya. Ah, saya kan masih lajang katanya berumah tangga. Paling tidak itu pemimpin terhadap jawarih, Pak. Jawarih anggota badan kita ini minta tanggung jawab. Apa yang kita pimpin? Hati kita ini mimpin nih. Ada mata, telinga. Nah, tadi tanya sama Allah Ta'ala. Banyak kata Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sam'a pendengaran kita, wal basara penglihatan kita, gitu. Terus kejiwaan kita, hati kita, Allah tanya, dipakai apa? Kalau pakai ibadah dapat pahala, pakai maksiat, pakai kalau nggak tobat jadi siksa. Makanya namanya tobat. Usia sepuh jangan nunggu besok aja, jangan. Tiap saat Pak. Kenapa? Kita ini kategori orang-orang maksiat tiap saat. Jangankan nggak keluar rumah, di HP juga pas lihat sih baik gitu. Pas terleleng gambar gituan, gimana? Kan penasaran, udah dibuka lagi. Nah itu Pak, gak kerasa. Makanya kita tobatnya harus tiap saat tuh. Ya makanya ya Pak RT, tantangan kita Pak, aduh ya Allah. Makanya tetap Pak, sumber semua ibaratnya dosa, sumber semua ibaratnya masalah, termasuk kerasnya jantung hati seseorang, susah menerima nasihat agama karena kerasnya hati. Efeknya dari apa sumbernya? Sebagian dosa itu sumbernya dari mata sama telinga Pak. Sumbernya gitu. Orang mau mencuri, nggak mungkin mencuri kalau nggak ngeliat dulu. Ada motor bagus misalnya, pasti mata dulu bekerja gitu. Ya mata, nggak mata, telinga gitu. Dengar ada informasi, oh di sana katanya ini ada informasi. Kalau buat nipu mah enak katanya di sana. Nah, jadi kan dari pendengaran. Banyak istilahnya Allah ntar minta tanggung jawabnya terhadap mata yang kita pakai. Digunakan untuk apa? Jadi tiap-tiap kenikmatan dari Allah Ta'ala akan Allah tuntut kamu ketika hidup di dunia dipakai apa nikmat tadiku. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akan berpertanyakan Pak. Gitu ya. Makanya ya Allah, tambah akhir zaman itu luar biasa. Makanya kita perlu di samping kita mendidik anak dengan ucapan, kita contohnya dengan tingkah laku. Tingkah laku dengan doa. Terus gitu Pak ya. Jangan bosan-bosan gitu. Terus kita terutama pergaulan kita kontrol. Kenapa? Karena anak kita baik, namanya pergaulannya begitu. Jadi kita harus wanti-wanti. Nah, cari teman tuh yang kira-kira mengarahkan kepada kebaikan. Nah, kira-kira ibadah cuma kumpul-kumpul yang gak jelas mah jangan. Kamu ke bawah-bawah. Karena cepat at-tabu yasriku tau'a. Namanya tabiat baik suka ketularan tabiat jelek. Jarang tabiat jelek itu ketularan tabiat baik itu jarang Pak. Kadang-kadang yang kalah itu tabiat baiknya. Karena kita udah baik, kena kumpulnya sama teman-teman yang bertipe demikian, akhirnya ke bawah jelek gitu ya. Makanya istilahnya samping kita ibaratnya berjuang dakwah kepada keluarga dan lingkungan itu, harus juga doa perlu Pak. Karena doa muhul ibadah, doa itu sehari-pati ibadah. Terus lagi gitu Pak ya, alhamdulillah adanya pengajian ini mudah-mudahan jadi wasilah turun ridha Allah Ta'ala, turun keberkahan. Karena kata Allah Ta'ala gitu, bila mana suatu negeri orang-orang yang pada beriman, apa cukup beriman? Wattaqau, dan bertakwa gitu. Udah beriman, takwa, Allah janji akan Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, cuma kendalanya Pak, itu kendalanya gitu. Kendalanya adalah maksiat. Banyak tatkala ada segelintir umat yang dakwah, kita perlu dukung Pak. Selagi dia memang dakwahnya rasio mah benar gitu, disampaikannya kita dukung. Kan tipe umat, tipe ustadz, tipe kiai beda-beda. Ada yang mempunyai dakwah, kita dukung. Kenapa? Nabi itu Pak tugasnya waktu hidup di dunia menyebarkan Islam. Tipenya Nabi, medan juangnya apa? Dakwah. Nabi tukang dakwah. Nabi juga Pak tukang amar ma'ruf nahi munkar. Nabi juga ternyata tukang perang. Bahkan Nabi pernah perang secara pribadi, turun ke medan perang selama 9 kali seumur hidup. Gitu. Jadi kalau kita bicara, oh Nabi lemah lembut, benar Nabi lemah lembut. Kala dia sedang menerapkan sistem dakwah, ngajak gitu kepada orang baru Islam, kepada anak-anak kecil, dia lemah lembut, jadi kerasin sama orang masih awam. Tapi Nabi juga
memasangkan amar ma'ruf nahi munkar sebanyak perintah Allah Ta'ala. Wal takum minkum ummatun. Hendaknya ada, hai umat di antara kalian itu ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu ayat Quran, Pak. Kalau namanya nahi munkar itu perintah siapa berarti? Kan perintah Allah. Kan Allah sendiri yang mengatakan dalam ayat Qur'annya. Wa ya'muruna bil ma'rufi, nyuruh berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di kalangan umat Islam ini yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau ada sekelompok umat gitu, entah ustadz atau kiai atau pribadi dia benar menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, kita dukung, Pak. Dukung. Itu bagus. Kenapa? Itu medan juang Nabi. Dakwah iya, nahi munkar iya. Bahkan kalau toh kita perlu terjun ke kancah peperangan karena la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, yang sampai Islam ditindas, apalagi sama non muslim, terjun, Pak. Allah Ta'ala nggak tanggung-tanggung orang yang berjuang perang sabil, Allah jamin surga. Tapi syarat tetap harus hati ikhlas. Jangan pengen gaji, jangan pengen dipuji. Oh, pengen dipuji pemerintah, jangan. Itulah sebelum kita terjun ke ada suatu urusan ibadah, beresin dulu hati. Niatnya apa? Beresin tuh, Pak. Gitu. Harus itu. Sebenarnya apa? Kalau nggak ikhlas buat apa, Pak? Gitu ya. Gitu. Makanya gitu. Banyak orang berperang di medan perang yang kata orang, katanya mati syahid, belum tentu di hadapan Allah. Banyak orang gugur di medan perang, tapi kadang-kadang dia malah jadi sebab masuk neraka Allah. Tergantung niat, gitu ya. Gitu. Jadi, tapi itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Nabi tukang dakwah secara lembut, Nabi tukang amar ma'ruf nahi munkar secara tegas, dan Nabi perang sambil secara taruhan nyawa. Itu yang diinginkan oleh baginda Nabi. Nah, itu diikuti, harus diikuti oleh umat karena itu perintah Allah. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah kata Allah Ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Orang demikianlah orang yang bahagia tadi akhirat. Gitu, orang yang bahagia. Gitu. Makanya, Pak, dulu di suatu negeri, tidak dikit, Pak, apa kemalaman enggak, Pak ya? Mohon maaf nih. Kemalaman enggak nih? Nah, saking camalnya dosa itu Pak bikin syukur, bikin camal atau apa bahasanya, suwe atau sial gitu. Bila mana di suatu negeri, contoh dulu ada negeri gitu, banyak ustadz, banyak kiai menerapkan dalam arti benar dia menjalankan syariat, ikhlas. Cuma nama-nama istilahnya di mana-mana agama Islam itu tumbuh kembang, sunnah-sunnah dikerjakan, pasti ada oknum-oknum yang gak suka. Ada aja, Pak. Gitu ya. Allah Ta'ala menciptakan antara ibaratnya apa? Kebaikan sama kejahatan itu memang udah itu sunnatullah. Saling serang gitu. Nah, tapi jal haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tapi namanya kebenaran diperjuangkan, Pak. Perjuangkan gitu. Walaupun seorang diri. Gitu. Kayak sahabat Abu Bakar. Dulu zaman sahabat Abu Bakar ketika jadi khalifah, kata sahabat Abu Bakar, ini sekarang Nabi sudah tidak ada wafat, orang dimintain bayar zakat nggak mau. Lapor ke Sayyidina Umar, ya Amir Mukminin gimana nih? Amir Mukminin, ya Sayyidina Umar katanya, gimana umat-umat nggak banyak yang nggak mau zakat nih? Gimana nih kalau kita perangi? Kata sahabat Umar segitu kerasa, segitu gagahnya, tatkala sahabat Abu Bakar menyodorkan masalah demikian, jangannya sahabat Abu Bakar jangan, kata sahabat Umar tuh, jangan Abu Bakar. Kenapa? Mereka nggak bayar zakat itu kan masih bersaksi di Tuhan selain Allah, masih asyhadu la ilaha illallah katanya. Jangan, kata sahabat Abu Bakar, zakat itu adalah rukun Islam. Andai kamu nggak ngedukung saya, kata sahabat Abu Bakar ngomongin ke sahabat Umar, kalau kamu nggak ngedukung saya, orang-orang lain nggak ngedukung saya, tetap saya akan berjuang menegakkan bahwasanya zakat itu adalah wajib. Kenapa zakat itu kan dimintanya dari orang yang mampu, bukan pajak, Pak ya, zakat. Kalau pajak kan umum, yang kaya pajak, yang miskin pajak. Kalau zakat enggak, dari orang yang mampu gitu, dimintai zakat gitu. Nah, kata sahabat Abu Bakar, andai engkau nggak ngedukung saya, andai orang nggak ngedukung saya, biar saya rela, saya perangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat gitu. Masalah ibaratnya berhasil enggak, saya pasrah. Yang penting saya ibaratnya udah berjuang. Begitu sahabat Abu Bakar ngomong demikian, sahabat Umar tergugah. Oh kalau begitu ya Abu Bakar, saya dukung. Saya dukung katanya. Kemudian hari setelah sahabat Abu Bakar meninggal dunia, sahabat Umar ngomong, andai dulu sahabat Abu Bakar nggak merangi orang yang
nggak mau bayar zakat, kayaknya syariat ajaran zakat udah terhapus. Luar biasa jasa sahabat Abu Bakar. Baru kerasa oleh sahabat Umar tuh. Berarti luar biasa jasa sahabat Abu Bakar. Gitu. Makanya dulu ada suatu negeri ulama sudah menerapkan dalam arti mengamalkan ilmu secara tuntutan yang diajarkan oleh baginda Nabi warasul anbiya gitu. Ternyata ada oknum yang enggak ibadah suka, akhirnya ulama yang dakwah, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, ulamanya diculik, dibunuh. Pagi dakwah gitu, atau malamnya dakwah, paginya sudah meninggal. Bukan satu, terus banyak Pak, bukan satu. Akhirnya gimana? Akhirnya ulama-ulama yang lain kan jadi jerak. Kenapa? Kalau dakwah keras, culik dibunuh. Jerak tuh. Nah, karena jerak nggak ada tuh, karena yang nahi munkar. Ada pemaksiatan yang diem aja, pura-pura nggak tahu. Itu. Kenapa? Ntar takutnya diculik dibunuh. Gitu. Dulu gitu Pak di suatu negeri ada gitu. Nah, di mana sudah demikian berlarut-larut sampai bertahun-tahun gitu. Akhirnya gimana? Karena nggak ada respon, nggak ada yang bergerak, di mana-mana maksiat sudah merajalela, yang nahi munkar nggak ada, atau ada yang nahi munkar cuma seimbang, yang nahi munkarnya sedikit, yang maksiatnya hampir seputarnya, nggak seimbang tuh Pak. Allah Ta'ala turunkan musibah. Itu. Allah Ta'ala turunkan musibah. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Lut dan zaman Nabi setelahnya, gak serta merta suatu negeri ada musibah, pasti kita kaji Pak. Ada sesuatu yang ngeberes di situ. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah di situ. Ada Pak itu. Makanya bila mana sudah nggak beres, maksiat terang-terangan, Allah turunkan musibah. Makanya kita ngeri Pak, gitu ya. Kita bukan orang soleh, bukan orang baik, gitu. Terus sekeliling kita punya maksiat, waduh, repot Pak. Makanya istilahnya ayo bareng-bareng, misalnya kita dakwah ma'ruf nahi munkar, barang-barang pas supaya dapat ridho Allah. Tidak, jangan sampai ibaratnya musibah entah gempa, bencana misalkan angin topan dan lain-lainnya waliyadzubillah ya. Kalau Allah sudah murka, tidak ada sesuatu kekuatan yang bisa membendung Pak, enggak ada. Gitu, enggak ada. Gitu. Orang yang jagoan gimana juga kalau ada musibah turun mah enggak bisa Pak. Enggak bisa, namanya adab Allah Taala mah. Ya itu cuma adab Allah itu turun di mana-mana maksiat sudah terang-terangan. Makanya Pak, kalau mau maksiat Pak bukan nyuruh maksiat, bukan Pak ya. Kalau maksiat sendiri-sendiri, nanti sialnya suainya ke badan sendiri. Sembunyi-sembunyi nih. Tuh. Tapi kalau maksiatnya terang-terangan, yang lain enggak istilahnya negor kita, ntar musibahnya kena bareng-bareng. Yang maksiat kena musibah, orang yang ibadah kena musibah, kita punya anak, punya istri kena musibah, terus gimana Pak? Apa kita enggak kasihan? Gitu ya. Ya, makanya di mana-mana ibaratnya alim ulama gitu sudah disakiti, di antaranya apa? Lahmul ulama masmumun. Daging ulama itu seolah-olah beracun, Pak. Bahasa kitanya apa? Menyakiti ulama tanpa hak gitu. Menyakiti ulama tanpa hak apa? Kitanya yang kena makan racunnya gitu, bahaya. Kita yang kualat bahasa kitanya, Pak ya. Gitu. Bahkan kata Allah Taala gitu, yang maknanya man ada gitu. Man ada li walian faqad adantu bil harbi. Allah Taala menyatakan dalam suatu hadis qudsi, siapa orang yang menyakiti, yang memerangi waliku, maka aku nyatakan kepada dia, saya kasih tahu bahwa saya perang dengan saya. Allah menyatakan, kalau misalkan kamu menyakiti waliku, aku kasih tahu kepada orang yang menyakiti waliku, ayo perang sama saya. Kata Allah, faqad adantu bil harbi. Ya, makanya siapa sih wali Allah? Itu ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya sesuai dengan tuntutan syara. Makanya berat Pak. Itu yang disebut ustadz itu berat, sebut kiai berat, maksudnya jadi orang biasa. Ya, kenapa? Dosanya double gitu. Ya, jadi itu luar biasa Pak ya. Itu, ayo bareng-bareng Pak. Istilahnya kita cari keridhaan Allah Taala gitu. Kita ibaratnya membangun dari pribadi sendiri, al-kaisman dana nafsa, kita bangun dari ibaratnya rumah tangga kita, kulkum ro'in wa masulun an ro'yatihi, terus kita pupuk supaya apa? Supaya kita ini jadi ibaratnya lingkungan masyarakat yang penuh keberkahan karena menjalankan sebagaimana tuntutan orang yang amanu wa taqau, orang beriman dan takwa kepada Allah gitu. Bahasannya apa kalau mau ini masih panjang Pak ya. Mau lanjut apa sudah dulu Pak? Namanya ngaji Pak jangan terlalu lama, takut capek bosan. Jangan terlalu sebentar, takut nggak masuk. Nah, barangkali ini dengan jeda sedikit, barangkali ada yang mau dipertanyakan yang nggak paham. Malum Pak, yang paling susah itu Pak ngasih paham.
Saya kalau ngajarin anak-anak gitu ya Pak ya, saya buka kecil-kecil ngajar Iqra di rumah gitu ya. Yang susah itu ngasih paham, kita mau paham. Cuma gimana caranya kita bisa ngasih paham kepada orang lain? Dibolak-balik supaya kita paham. Itu yang paling susah ngasih paham kepada orang lain, Pak. Gitu. Itu yang paling susah. Jadi kita nggak bisa memvonis, wah gitu aja, jangan Pak ya. Kan kadar kemampuan orang beda-beda. Ya kita jalani saja. Gitu. Makanya maaf, saya kadang-kadang di tempat saya ada yang susah ngaji. Tapi saya nggak putus asa. Dalam arti gitu, nggak menyalahkan. Kamu tuh bodo amat, nggak berani Pak saya ngomong gitu, nggak berani. Karena udah kismah Allah ditakdirkan dia begitu, gitu. Udah kita harus sabar, gitu. Jadi dia juga kan ibarat terlahir gak pengen bodoh, dia udah berjuang. Gitu. Cuma belum dikasih bisa sama Allah. Karena guru ngaji tugasnya mengajar, bukan memberikan pintar, bukan. Yang memberikan pintar, memberikan bisa, hakikatnya adalah Allah. Guru ngaji cuma menuntun, nah begini nih cara bacanya, diajarin. Kalau dia nggak bisa, berarti Allah Ta'ala belum masih bisa, hakikatnya. Jadi kalau misalkan spontan namanya ngaji, berarti guru ngaji ngasih bisa, oh betul. Tiap-tiap orang yang di pesantren jadi ulama semua, orang pintar semua. Jadi tiap-tiap umat pasti dapat hidayah semua. Karena yang ngasih hidayah siapa? Allah. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, engkau tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai, nggak bisa. Kalau kata Allah Ta'ala, nggak dapat hidayah. Cuma Nabi kan menjalankan perintah Allah, jalani udah. Cuma untuk ngasih hidayah, kamu masuk Islamnya, gitu, ya itu belum tentu. Contoh banyak. Abu Jahal gitu, Abu Lahab, dia tantang kasih mujizat sama Nabi ya dituruti. Tapi faktanya nggak iman, ya tetap saja susah. Ada Allah yang nutup hatinya. Balron susah gitu. Makanya Pak, gitu ngedoa itu jangan malas. Ayo minta sama Allah Taala, ya Allah Pak kasih ke saya hidayah taufik yang dawam sampai akhir hayat. Jangan sampai buatnya kandas di tengah jalan Pak, gitu. Kenapa? Innamal a'malul khatim. Namanya istilahnya finish itu akhir hayat Pak. Kalau orang dari awal mula ibaratnya baik, tukang ibadah, tekun, ninggalin maksiat, semangat tinggalin maksiat. Akhir hayat Pak, gitu misalkan dia melakukan dosa, plus mati, itu disebutnya su'ul khotimah. Waliyadzubillah, jangan sampai itu Pak, gitu ya. Terus ada orang seumur hidup gitu, maksiat dulu. Datanglah hidayah dari Allah Ta'ala. Ketika detik dia menghembuskan napas yang terakhir, dia tobat sama Allah Ta'ala. Tobat, benar-benar tobat yang sesungguhnya, yang disebut tobat nasuha. Kemudian begitu dia tobat, plus itu nyawa yang disebut sakaratul maut, dia meninggal. Itu yang disebut husnul khotimah. Jadi yang jadi, nih kayak orang ini aja Pak, yang jadi ibaratnya dari awal dia jelek terus. Pak Eptanas dulu mah zaman Eptanas Pak ya. Dulu zaman Eptanas zamannya isinya ujian nasional. Bagus, lulus. Gitu. Diri pinter ulangannya tiap hari 10-9. Pas. Itu namanya kecil. Zaman dulu mah kan enggak ada lulus, Pak. Gitu. Kalau yang benar-benar enggak sesuai namanya enggak lulus. Nangis tuh. Gitu. Ya, itu memang sekarang lulus semua gitu ya. Gitu ya. Namanya gitu Pak ya. Itu cuma tetap ya orang meninggal itu tergantung kebiasaan sehari-hari. Refleks Pak, meninggal itu refleks. Kalau kita sehari-harinya berbuat baik, kalimatnya baik, kelakuannya baik, insya Allah begitu refleks namanya alam maut. Ya tika bagtatan, kematian itu dalam kepada kita secara mendadak, spontan. Begitu datang maut, kita spontan misalkan. Biasanya kalau sesuatu itu kaget nyebutnya la ilaha illallah, pasti kita spontan baca la ilaha illallah. Refleks kebaikan yang kita bawa. Tapi kalau kesehariannya omong jelek gitu, kalau kita kesandung, kalau kaget, kalau ngomongnya jelek, ngomongnya apa? Masih bahasa kotor Pak. Iya kan? Kan refleks. Kita kesandung coba. Kalau kita biasa dikir, insya Allah kebawa dikir. Subhanallah atau la ilaha illallah. Nah, kalau ngomongnya jelek, gitu bahasa binatang keluar. Gitu. Itu sama meninggal juga Pak. Insya Allah kalau kita biasakan dengan kebaikan, mudah-mudahan ya Allah jadi wasilah gitu sampai kita ntar ke bawah husnul khotimah. Ya. Jadi namanya berjuang Pak terus gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya, oh udah ustadz, udah kiai, udah aman. Enggak Pak, enggak gitu, enggak aman. Selagi titik poin terakhir enggak khauf, enggak aman. Tuntutan manusia pertama adalah mencari ilmu, belajar. Sudah mencari ilmu, belajar agama bisa, kemudian apalagi mengamalkan. Kalau mengamalkan sudah bisa, tuntutan kemudian apalagi harus ikhlas. Udah bisa ikhlas apalagi? Apakah udah aman? Enggak bisa. Oh, saya mau beramal banyak, ilmu ada, udah ikhlas, yakin gitu. Apa cukup? Enggak.
Kalau dia belum diiringi rasa khauf, rasa takut sama Allah, rasa takut gitu. Kalau dia nggak mendiringi rasa takut, masih rawan. Makanya Allah Ta'ala Pak tidak menciptakan rasa aman di dua daerah, tidak akan menciptakan rasa takut di dua daerah. Maksudnya dua daerah itu apa? Daerah dunia dan daerah akhirat. Kalau orang gitu merasa aman waktu hidup di dunia, gitu aman, gimana nanti di akhirat, ya nikmati aja dunia yang ada gitu, ibadah enggak, maksiat doyan, tobat enggak, gimana nanti? Kan merasa aman, aman dari apa? Aman dari murka Allah, aman dari su'ul khotimah, gimana nanti gitu. Nanti di akhirat kata Allah Ta'ala akan saya takut-takuti dia. Nggak akan dikasih rasa aman, terus aja takut gitu. Di alam mahsyar gitu, keringat sampai terus nanjak. Ditakut-takuti terus. Di timbangan mizan, aduh takut ini amal yang jelek gitu, yang paling berat, terus ditakut-takuti gitu. Di alam ibaratnya sirat terus takut-takuti. Terus gitu ya. Tapi kalau orang merasa khauf, orang merasa takut di dunia, Allah Ta'ala tidak akan takut lebih hamba di akhirat. Kita takut nih, takut nggak terima amal, nggak takut ibadahnya berke Allah, takut sul khotimah, takut. Intinya takut apa? Dekat sama Allah. Kalau takut sama makhluk kan kita lari. Kalau takut sama Allah deketi Allah. Takut ya Allah, takut ibaratnya Allah murka, Allah ibaratnya nyiksa kita. Karena waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati amma. Kata Allah Ta'ala, siapa orang berpaling dariku dalam hati, gak mau ibadah, hidup semaunya gitu, fa innalahu ma'isyatan dongka, Allah akan kasih kehidupan yang sempit, pusing, banyak urusan gitu. Terus apa? Itu wa yasyuru yaumil qiyamati amma. Nanti datang ke akhirat Allah butakan matanya dibutakan. Makanya ayat selanjutnya orang tadi di Al-Quran cerita, ya Allah, saya kan waktu hidup di dunia melihat punya mata, kok saya datang dari alam kubur, bangkit dari alam kubur ke buta. Karena apa? Kamu waktu hidup di dunia gitu tidak melek terhadap syariat aku, tidak menggunakan, tidak mengamalkan syariat dari baginda Nabi, tidak mengamalkan Al-Quran. Makanya kan Al-Quran imam, tadi di alam kubur kan ditanya gitu, wa ma imamuka, siapa gitu imam kamu? Jawabnya jangan diingat-ingat Pak, di musola saya imamnya siapa ya? Jangan itu, maksudnya imam itu bukan imam sholat Pak. Imam itu adalah yang jadi panduan kita kehidupan sehari-hari. Wa ma imam itu adalah Al-Quran imami. Al-Quran adalah imamku, yang jadi panduanku kehidupan sehari. Gimana kata Al-Quran? Kata Al-Quran boleh saya kerjakan, kata Al-Quran haram saya tinggalkan. Gitu namanya Pak ya. Gitu. Makanya istilahnya perjuangan hidup terus untuk mencari doa Allah Ta'ala sampai titik kita bisa ikhlas, bisa khauf, takut sama Allah. Makanya Pak, ilmu itu ada dua, ada ilmu manfaat, ada yang gak manfaat. Kata Nabi itu selalu ngedoa, ya Allah berikan saya ilmu manfaat dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang gak manfaat. Arti ilmu manfaat itu Pak, ma yurithul khosyah. Kita tambah ilmu agama, tambah paham hukum agama, kita tambah takut sama Allah. Bukan tambah tahu agama, tambah berani, tambah ngedalil gitu. Ngedalil yang gak ngepas, membela diri, salah. Gitu ya. Jadi tambah ilmu, tambah takut sama Allah, takut gitu. Makanya orang-orang salaf solehin Pak, orang-orang salaf solehin gitu. Itu orang-orang luar biasa Pak. Hatinya bukan dohirnya doang. Jelas kalau kita bicara segi dohir, mereka ada orang tukang melakukan sunnah. Gitu, sholat sunnah, puasa sunnah, keseharian serba sunnah, cuma hatinya juga luar biasa. Gitu, itulah orang soleh dulu. Imam Malik bin Anas, tatkala detik-detik mau menghembuskan napas terakhir, gitu, kata muridnya ditalkin, ya Imam, baca la ilaha illallah. Tanya, ya. Imam Malik lagi sakarat, sakarat itu bahasa Arab, sakarat itu artinya mabuk, maut, meninggal. Mabuk ketika posisi kita mau mencabut nyawa. Jadi antara hidup dan mati gitu. Mabuk itu Pak. Jadi kayak orang gak sadar kalau pingsan mah. Ini luar biasa. Kadang ingat lagi, kadang nggak ingat. Dibisikkan sama muridnya. Tatkala ditalkin, diajarin demikian, Imam Malik gimana? Imam Malik bin Anas gitu. Ayo Imam baca la ilaha illallah. Jawabnya enggak gitu. Aduh itu muridnya sedih Pak. Sedih. Kenapa Imam gitu? Ya, tatkala Imam Malik siuman lagi sadar, muridnya nanya lagi, ya Imam, kenapa tatkala tadi ditalkin la ilaha illallah Anda berkata tidak? Kan tidak ada Tuhan yang selain Allah. Seolah Anda nggak mau begitu.
Saya berkata la itu tidak, itu bukan kepada kamu, tapi kepada setan yang membisiki, yang datang kepada aku menggoda. Setan itu terus menggugupkan detik terakhir itu finish. Kalau setan berhasil menjerumuskan manusia pada sul khotimah, senang banget Pak. Gencar-gencarnya itu. Jadi si setan itu ya itu mengatakan gitu, ya Imam Malik, kata setan nih, tatkala Imam Malik udah siuman dari sakaratnya, siuman gitu. Itu engkau adalah orang yang berhasil dalam hidup. Siapa yang kan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, pangkatnya mujtahid mutlak, ibadahnya luar biasa. Yang mengarang kitab Muwatta, hadis gitu. Kau adalah orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidup. Kata Imam Malik tidak. Kenapa? Mengatakan tidak. Kalau saya mengiyakan omongan bisikan setan tadi, gitu. Iya, saya berhasil. Kan ada rasa ujub, Pak. Rasa bangga. Dan ujub itu nggak boleh dosa. Begitu saya mengatakan iya, mati suul khotimah, waliyadzubillah. Gitu Pak ya. Ya Allah, makanya gitu Pak. Ngirim doa jangan bosan-bosan Pak ya Allah. Allahumma ini asulka husnul khotimah, atau ya Allah ya Allah bi husnul khotimah gitu ya. Ayo Pak kita bimbing gitu diri kita, keluarga gitu. Kita saling mengingatkan, karena sebagaimana wasiat dalam surat Al-Asr, innal insana fi husrin. Orang itu dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Cukup beriman? Enggak. Wa amilus solihati, mau berbuat baik. Berbuat baik kan umum Pak, sholat berbuat baik, meninggalkan maksiat berbuat baik. Apa cukup dengan amil solihati? Gitu. Wa tawasau bil haqi, wa tawasau bis sobri, mau menyuruh berbuat baik, berbuat sabar gitu. Ya, gitu. Jadi orang itu banyak tuntutan gitu. Ya mudah-mudahan wasilah kita bermuajah kumpul di sini jadi wasilah hasil ilmu manfaat, jadi wasilah dapat turunnya rahmat dan maghfirah Allah, terutama jadi wasilah pengantar kepada husnul khotimah nanti di akhir hayat kita. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah gitu atau tidak berkenan dalam bahasa dan lain-lainnya gitu. Mohon dibuka al maafnya sebesar-besarnya. Itu dari saya sekian, barangkali ada yang mau dipertanyakan ya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bareng-bareng doa di majlisnya Pak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, makasih.